Menara di Roma ambruk, pekerja terjebak hidup-hidup di puing-puing bangunan. Inovasi canggih, penumpang pesawat bisa tidur nyenyak di sleep capsule. Jejak peradaban Islam di Nigeria simpan sejarah panjang. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, menara kuno dari abad pertengahan Torre dei Conti ambruk sebagian saat proses renovasi di Roma, Italia. Seorang pekerja terjebak hidup-hidup di bawah puing-puing bangunan. Menara bersejarah Torre dei Conti dari abad pertengahan di pusat kota Roma, Italia, ambruk sebagian saat proses renovasi dikerjakan pada Senin siang 3 November 2025 waktu setempat. Seorang pekerja kondisi hidup-hidup terjebak di bawah puing-puing bangunan. 3 pekerja lainnya berhasil dievakuasi, seorang dari mereka dilaporkan dalam kondisi kritis. Menurut Kementerian Luar Negeri Romania, pekerja yang terjebak adalah warga negara Romania dan dalam kondisi sadar. Korban dibawa ke rumah sakit. Dilaporkan AFP terjadi 2 kali keruntuhan. Keruntuhan pertama terjadi pada Senin siang, puing-puing berjatuhan ke jalan dan kepulan debu putih pekat di udara. Sekitar 1,5 jam kemudian terjadi keruntuhan kedua. Petugas damkar memberikan perlindungan di sekitar lokasi pekerja yang terjebak. Untuk mengakses korban, petugas menggunakan derek mengakses jendela menara. Sebuah drone dikerahkan melalui jendela lain menginspeksi bagian dalam bangunan. Direktorat Warisan Budaya Roma menyebut keruntuhan memengaruhi penopang, sebagian fondasi, tangga, dan atap menara. Pemirsa, terduga pelaku penusukan massal di dalam kereta dari Doncaster menuju King's Cross London, Inggris, Anthony Williams, dibekuk polisi. Williams ditahan dan dijerat 11 dakwaan. Ia menusuk 11 orang, 9 diantaranya kondisi kritis. Polisi menangkap lalu menahan pria diduga sebagai pelaku penusukan di dalam kereta sedang melaju di London, Inggris, Anthony Williams pada Senin 3 November 2025. Dilansir Sky News, Anthony Williams didakwa 11 tuduhan percobaan pembunuhan karena penusukan massal. Williams juga diduga melakukan serangan lain beberapa jam sebelumnya di sebuah stasiun London. Diketahui laki-laki berusia 32 tahun ini tidak memiliki tempat tinggal tetap. Sebelumnya, Polisi Transportasi Inggris atau BTP menerangkan penusukan massal terjadi di dalam kereta dari Doncaster menuju King's Cross London, Inggris pada Sabtu 1 November 2025 membuat penumpang ketakutan. Sekitar 11 orang ditusuk, 9 diantaranya kondisi kritis. Salah seorang korban adalah pekerja kereta api kena tusuk karena mencoba menghentikan serangan. Dalam pernyataan Istana Buckingham, Raja Charles III dan istrinya Camilla syok mendengar serangan senjata di dalam kereta. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengutuk aksi tersebut. Al Jazeera melaporkan kasus kejahatan menggunakan pisau dinilai sebagai krisis nasional oleh Keir Starmer. Ya, kabar selanjutnya dari pebalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa merebut podium pertama di ajang balap motor European Talent Cup di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol. Lagu Indonesia Raya berkumandang. Wilson, of course, recovering after an injury, but nonetheless, he's been in the paddock throughout the whole weekend. He gets handed the trophy to your race winner. As we hear the Pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa menarik perhatian di ajang motor European Talent Cup 2025 yang digelar di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol.
Pemuda berusia 15 tahun ini sukses meraih podium pertama usai pertarungan sengit melawan 23 pembalap internasional pada Minggu 2 November 2025. Saat itu Ramadipa tidak berada dalam posisi menguntungkan karena terkena drop position penalti dari start urutan 10 turun ke posisi 24 akibat terlalu pelan di salah satu sektor sirkuit. Swoops round and it's going to be Carlos Cano who takes victory, or will it be? It's a drag race, it's a photo finish at the line, and we await to see on the timing screens who is it going to be. Ramadipa showing 0.007 of a second. Namun semangat juang Ramadipa tak padam. Sejak lampu start padam, Ramadipa langsung menggempur. Satu persatu pembalap di depannya berhasil dilewati dengan teknik menyalip yang berani dan presisi. Hingga memasuki 3 lap terakhir, pembalap asal Sleman, Yogyakarta ini berhasil naik ke grup terdepan dan memimpin balapan. Ramadipa mengaku tidak memiliki strategi khusus, namun kepercayaan diri didukung performa mesin sanggup memberi tenaga besar di setiap akselerasi. Di lap terakhir, Ramadipa fokus menutup lane dan mempertahankan posisi hingga garis finish. Hasilnya, bendera merah putih berkibar di puncak podium Catalunya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Spanyol dan dunia menyaksikan merah putih berkibar dengan gagah. Hyandra Ramadipa, anak bangsa yang membuktikan semangat juang tak pernah mengenal batas. Sementara itu pemirsa, Janice Chen mencuri perhatian di ajang internasional. Petenis muda Indonesia itu berhasil menorehkan 2 gelar sekaligus di Chennai Open 2025. Janice Chen sapu bersih laga tunggal dan ganda. Petenis muda Indonesia Janice Chen mencuri perhatian lantaran kemampuannya di event Chennai Open 2025 yang digelar di SDAT Tennis Stadium, Nungambakam, Chennai, India pada Minggu 2 November 2025. Di nomor tunggal putri, Janice menunjukkan permainan solid saat menghadapi petenis Australia Kimberly Birrell. Servis tajam dan pengembalian akurat membuat Janice memenangkan pertandingan melalui straight set 6-4, 6-3. Hasil ini menegaskan kematangan permainan petenis berusia 23 tahun itu. Sementara di nomor ganda putri, Janice berduet dengan Aldila Sujiadi. Duo Indonesia ini tampil kompak dan berhasil mengalahkan pasangan Australia-Rumania, Storm Hunter dan Monica Niculescu. Pertandingan berlangsung ketat. Janice dan Aldila menutup laga dengan skor 7-5, 6-4. Kemenangan di ajang WTA 250 ini menjadi gelar pertama Janice di level tersebut dan langsung membawanya naik ke peringkat ke-53 dunia. Sedangkan bagi Aldila, hasil ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu spesialis ganda terbaik Asia. Usaha keduanya masih berlanjut. Janice dijadwalkan akan bertanding di WTA 500 Tokyo Open dan Australia Open 2026. Sedangkan Aldila fokus mengamankan tempat di WTA Finals 2025. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Saat negara lain ramai merayakan Halloween memakai kostum bertema horor, Meksiko justru memiliki cara lebih ceria mengenang orang yang sudah tiada. Ya, Dia de los Muertos atau Day of the Dead menjadi tradisi penuh warna dan kehangatan, di mana kesedihan berubah menjadi perayaan kehidupan dan cinta bagi mereka yang sudah mendahului kita. Perayaan Dia de los Muertos selalu dirayakan setiap tanggal 1 dan 2 November setiap tahun. Dalam kepercayaan masyarakat Meksiko, hari ini dipandang sebagai saat di mana roh orang-orang sudah meninggal kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga. Meski tradisi ini berasal dari Meksiko, negara-negara lain seperti Filipina dan Haiti juga memiliki versi serupa. Di Filipina, perayaan disebut Undas, sedangkan di Haiti dikenal dengan nama Fête Gede atau Festival Orang Mati.
Masyarakatnya mengunjungi makam keluarga, berdoa hingga menggelar parade warna-warni untuk menghormati arwah yang telah pergi. Asal-usul Day of the Dead berakal dari ritual suku Aztec disebut Micahuetl, sebuah tradisi menghormati arwah leluhur. Namun, ketika bangsa Spanyol membawa ajaran Katolik ke Amerika Latin, mereka menggabungkan perayaan ini dengan Hari Semua Orang Kudus dan Hari Arwah, sehingga lahirlah tradisi Dia de los Muertos seperti sekarang. Selama perayaan, masyarakat membangun altar disebut ofrendas, diisi potret orang yang telah meninggal, bunga marigold, lilin, roti tradisional pan de muerto, dan tengkorak gula. Suasananya penuh warna dan ceria, bukan untuk menangis, melainkan merayakan cinta dan kenangan yang tak pernah padam. Jack Bieber, putra Justin dan Hailey Bieber menarik perhatian halayak dunia maya usai tampil dengan kostum Halloween. Ia meniru gaya sang ayah Justin Bieber dari era ikonik album My World era 2010-an. Jack memakai jaket denim putih dan hoodie ungu, menciptakan momen mini Justin Bieber. Reaksi penggemar membanjiri unggahan dan memuji kemiripan Jack dengan Justin muda. Kostum Halloween tahun 2025 begitu spesial bagi keluarga Bieber, terutama bagi para penggemar mengikuti karir Justin sejak awal. Dalam unggahan di akun media sosial @Hailey Bieber, terlihat Jack mengenakan paduan busana persis sama dengan pakaian yang digunakan Justin sekitar tahun 2010 saat lagu hitsnya seperti Baby meledak di pasaran. Pilihan kostum ini seolah membawa nostalgia ke masa-masa awal ketenaran Justin. Saat itu dikenal dengan gaya streetwear casualnya, menunjukkan warisan fashion dan musik Justin tidak hanya diwarisi generasinya tetapi juga oleh putranya. Postingan menuai reaksi warganet, mereka mencurahkan isi hati menilai Jack mewarisi sang ayah sehingga tercipta mini Justin Bieber. Komentar ini menggarisbawahi kemiripan fisik Jack diperkuat dengan kostum sangat mirip dengan penampilan Justin pada masa lalu. Hailey Bieber, sang ibu, menandai momen ini mengisyaratkan ide kostum ini mungkin tribut yang lucu dan cinta kepada suaminya. Kostum ini tidak hanya berfungsi sebagai perayaan Halloween, tetapi juga sebagai pengingat akan evolusi Justin dari seorang bintang pop remaja hingga menjadi suami dan ayah. Momen ini menjadi viral, dibanjiri likes dan komentar dalam waktu singkat. Fenomena mini-me dalam dunia selebritis selalu menarik perhatian publik dan Jack Bieber berhasil mencuri spotlight tahun ini. Jack menetapkan standar baru untuk tribut Halloween yang berkesan. Penggemar kini menantikan momen-momen menggemaskan lain dari Jack yang mungkin akan mengikuti jejak fashion atau bahkan karir sang ayah. Informasi selanjutnya, pemirsa, Bandara Kunming di Cina menghadirkan inovasi unik dan menarik untuk penumpang yang sedang transit. Sleep Capsule atau kapsul tidur namanya dan dirancang memberikan kenyamanan saat penumpang menunggu penerbangan berikutnya. Bandara Kunming di China menawarkan solusi bagi penumpang merasa kelelahan saat transit. Sleep Capsule namanya. Ruang tidur mini berdesain futuristik, bisa disewa untuk istirahat sejenak. Cara penggunaannya mudah, cukup masukkan kode untuk membuka pintu secara otomatis. Di dalamnya tersedia tempat tidur empuk, colokan listrik, wifi, dan pencahayaan. Suasana Sleep Capsule membuat penumpang merasa menginap di hotel mini ala film Skyfi. Inovasi ini cocok bagi traveler mengalami delay atau ingin mengisi tenaga sebelum melanjutkan penerbangan selanjutnya. Pemirsa, bayangkan sebuah kota makmur tiba-tiba menghilang di telan pasir. Itulah yang terjadi di Kolmanskop. Kota di Namibia Selatan ini pernah menjadi permata di tengah gurun berkat tambang berlian. Namun kini hanya menyisakan keheningan dan bangunan tua terpenuhi pasir. Dahulu, Kolmanskop adalah salah satu kota terkaya di Namibia Selatan. Kejayaannya dimulai saat seorang penambang menemukan berlian di bawah hamparan pasir. Penemuan itu mengundang ratusan orang datang dan membangun kehidupan di tengah gurun. Dengan pengaruh kolonial Jerman, kota kecil ini tumbuh maju hingga dihuni sekitar 1.200 orang. Namun, semua kemewahan itu tak bertahan lama. Saat tambang mulai menipis, satu persatu penduduk meninggalkan Kolmanskop. Keluarga terakhir pergi pada tahun 1956, meninggalkan kota itu dalam kesepian. Hingga kini, wilayahnya masuk dalam kawasan terbatas dikuasai Namdeb Diamond Corporation, perusahaan patungan antara De Beers dan pemerintah Namibia.
Meski dianggap kota mati, Kolmanskop kini justru menjadi destinasi wisata unik. Wisatawan hingga fotografer dunia datang melihat bangunan bergaya Jerman yang masih berdiri di tengah gurun. Dindingnya masih berwarna asli, meski bagian dalam rumah sudah terisi pasir hingga separuh dinding. Pengunjung hanya boleh masuk dengan izin khusus dari otoritas setempat. Keheningan dan lokasi terpencil membuat Kolmanskop sering disebut sebagai kota hantu angker di Namibia. Namun meski mencekam, setiap tahun sekitar 35.000 orang masih datang melihat langsung jejak kejayaan yang pernah ada. Sebuah pengingat bahwa kekayaan bisa lenyap, tetapi kenangan selalu tertinggal di pasir waktu. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Nigeria, negara dengan keberagaman etnis dan budaya di Afrika Barat, menyimpan sejarah panjang peradaban Islam berkembang sejak berabad-abad lalu dari pusat dakwah hingga perdagangan. Seperti apa sejarah Nigeria dalam peradaban Islam? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Nigeria. Nigeria merupakan negara dengan penduduk terbesar di benua Afrika. Di negara ini, Islam berkembang sejak abad ke-11 melalui jalur perdagangan Trans-Sahara, dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Afrika Utara, serta kerajaan-kerajaan Islam di Afrika Barat. Masuknya Islam memperkuat identitas masyarakat di wilayah utara Nigeria, khususnya etnis Hausa dan Fulani. Dari sinilah muncul kerajaan-kerajaan Islam yang berpengaruh, antara lain Kerajaan Kanem Bornu dan Kekhalifahan Sokoto yang dipimpin tokoh pembaharu Islam Usman dan Fodio. Hingga kini, sekitar setengah dari populasi Nigeria menganut agama Islam, menjadikan negara ini sebagai salah satu pusat perkembangan Islam terbesar di Afrika. Inilah kota Kano, salah satu pusat peradaban Islam tertua di Afrika Barat. Sejak abad ke-14, Kano berkembang menjadi kota dagang yang ramai dalam rute perdagangan Trans-Sahara, mempertemukan bangsa Afrika, Arab, hingga pedagang dari wilayah timur. Sistem pemerintahan tradisional di kota ini dikenal dengan Kano Emirates, dipimpin seorang emir, tokoh yang dihormati dalam urusan agama, adat, dan sosial. Keberadaan Istana Emir Kano dan Masjid Agung Kano menjadi bukti nyata warisan budaya Islam yang tetap terjaga hingga hari ini. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan adat Islam, Kano juga menjadi pusat pendidikan Islam tradisional. Kano bukan hanya kota, melainkan simbol identitas Islam di Nigeria. Beranjak ke wilayah tengah Nigeria, berdirilah Abuja, ibu kota negara sejak tahun 1991. Pemindahan ibu kota dari Lagos dilakukan untuk mencari pemerataan pembangunan dan menciptakan ruang netral bagi beragam suku di Nigeria. Abuja dirancang sebagai kota modern dengan tata ruang teratur. Gedung pemerintahan seperti Kompleks Presiden, Majelis Nasional, dan Mahkamah Agung berdiri megah di pusat kota. Disinilah berdiri Masjid Nasional Abuja, sebagai simbol keberadaan Islam yang menyatu dalam struktur kenegaraan modern Nigeria. Meski demikian, Abuja bersifat multikultural, menjadi titik temu antara agama Islam, Kristen, dan berbagai kepercayaan lokal. Dari pusat kekuasaan modern, perjalanan berpindah ke wilayah selatan, tepatnya Ibeno Beach di negara bagian Akwa Ibom. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pantai terpanjang di Afrika Barat dengan garis pasir putih yang membentang lebih dari 30 km. Masyarakat di Ibeno banyak bermata pencaharian sebagai nelayan dan pekerja di sektor minyak dan gas lepas pantai. Wilayah ini juga menjadi destinasi wisata, menawarkan panorama laut tropis dan kawasan mangrove yang asri. Dari jejak peradaban Islam di utara, pusat pemerintahan modern di tengah negara, hingga kehidupan pesisir di selatan, Nigeria memperlihatkan warna yang kaya dan dinamis. Sejarah dan budaya hidup berdampingan dalam satu ruang bernama Nigeria.
Ya, dari Nigeria kita beralih ke Hong Kong. Pemirsa, Masjid Kowloon di Hong Kong menjadi salah satu simbol kehidupan umat muslim di tengah kota metropolitan. Bangunan ikonik berdiri megah di Jalan Nathan Kowloon tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi pusat kegiatan komunitas muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Berita Nasional TV. Saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kota Hong Kong, yaitu Masjid Kowloon. Masjid ini berada di pusat kota, dekat dengan pusat perbelanjaan yang berada di kota Hong Kong. Masjid Kowloon berada di Jalan Nathan Kowloon merupakan masjid terbesar di Hong Kong, dibangun pada tahun 1896. Awalnya masjid dibangun melayani anggota resimen Muslim dari India bertugas di Hong Kong. Seiring waktu, kini masjid ini menjadi pusat ibadah umat Muslim yang tinggal di Hong Kong. Masjid menggunakan batu putih dengan 4 menara menjulang tinggi dan kubah. Di dalamnya menampung lebih dari 3.000 jemaah. Setiap hari masjid ini dipenuhi muslim berbagai negara, diantaranya asal Indonesia, Pakistan, India, hingga Afrika. Masjid Kowloon juga menjadi tempat berkumpul komunitas muslim saat bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Letaknya yang strategis di kawasan Si Sham Tsui menjadi masjid mudah diakses wisatawan muslim. Masjid Kowloon bukan hanya simbol keagamaan, namun juga lambang keharmonisan hidup beragama di Hong Kong. Dari Hong Kong, Sanas Kairus, Berita Nasional TV. Pemirsa, berasal dari beragam profesi dan latar belakang, sekelompok pria warga kota New York berkumpul pada setiap pekan di sebuah butik untuk berbagi cerita. Mereka tergabung dalam klub merajut. Pekerjaan ini menepis sekian banyak stereotip yang lekat pada kegiatan ini, mulai dari identik dengan perempuan hingga gaya hidup lebih irit. Mereka datang dari pekerjaan beragam, mulai dari ilmuwan, profesor, pekerja bidang informatika, hingga seni. Tapi mereka bersatu berkat hobi ini. Right now, trying to figure out how to decrease for the yoke, and hopefully it fits. I had to rip this thing out like 3 separate times, so. Bagi editor di penerbitan Soho Publishing ini, merajut bukan hanya hobi, tapi juga saluran kreativitas. One winter, so I was like, I'm gonna learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm gonna learn how to whittle and I'm gonna learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly. And then, I don't know, knitting I didn't expect to enjoy it. It was just a joke, but it was fun. Seminggu sekali, Jacob dan para pria ini menikmati merajut sambil ngobrol-ngobrol di sebuah butik di Manhattan. Bahkan Stephanus harus mengemudi 2 jam dari rumahnya. Yeah, this is for me for a special occasion. Trying to get to double the length by Wednesday. Just playing with yarn basically. Walau baru mulai belajar saat pandemi, keterampilannya menciptakan rajutan kompleks mengundang kagum. For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down. Best friend has a baby that's 6 months old, and I was making this poncho for him, but my friends are also wisely asserting that it's going to be too tight, even though his head will fit in there. Profesor pemasaran di LaSalle University ini telah merajut selama 8 tahun. Seperti Louis, Grant Rogers juga sering merajut untuk orang lain. I do a lot of different stuff. So I do some stuff for myself, I do some stuff for my friends. Evan bahkan sudah jatuh cinta pada rajutan sejak umur 5 tahun. The sweater I'm wearing, I didn't make a pattern, it's just out of my head. And for every success I have a few failures. Ia merajut dimanapun, tapi yang paling disukai adalah saat naik kereta bawah tanah. Evan senang melihat reaksi orang. Say to me, oh, like must be an economic thing. Like that's great that you like knit, and it must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby. Karena seperti terlihat di tas-tas mereka, isinya penuh benang berkilo-kilometer, lusinan jarum rajut, dan majalah-majalah merajut lengkap dengan pola.
Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita National TV. Saya Jentira beserta pria bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.